Bismillah, hai assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Terima kasih sudah klik video ini. Di video kali ini saya ingin memberikan tips bagaimana caranya biar pengeluaran kita jangan sampai lebih besar daripada pemasukan. Mohon maaf, saya bukan ahli keuangan di sini, hanya saja saya ingin berbagi tips berdasarkan pengalaman yang saya alami sendiri. Dulunya saya juga termasuk orang yang sangat boros atau shopaholic. Setiap punya uang, saya sudah memiliki keinginan untuk membeli apa dan tujuannya apa. Jadi saya tidak bisa menabung, apalagi menyimpan untuk sesuatu yang besar. Sampai suatu ketika saya diberi ujian oleh Allah dalam keuangan dan saya belum pernah mengalami sebelumnya. Jadi intinya saya dulu adalah anak yang manja. Sebenarnya apapun yang saya inginkan selalu dipenuhi oleh orang tua saya. Jadi sebenarnya saya tidak menyalahkan orang tua saya dalam mendidik saya, hanya saja saya sendiri yang terlalu terlena dengan apa yang telah diberikan mereka kepada saya sehingga saya tidak bisa mengatur dan mengendalikannya dengan lebih baik. Setelah saya berada di posisi terbawah, saya baru sadar bahwa sangat penting mengatur keuangan dan mengatur pemasukan juga arus keluarnya. Buat teman-teman di sana, ada nggak yang sifatnya seperti saya, yang boros, yang manja, dan tidak bisa mengatur uang ya? Kalau ada, tulis di komentar ya, biar kita sering berbagi pengalaman. Pada dasarnya tidak ada manusia yang sempurna. Hanya saja saat kita merasa kita itu melakukan kesalahan, kita stop dan kita memperbaiki diri dan tidak mengulanginya lagi. Itu sudah menjadi pembelajaran yang penting dan itu sudah menjadi pencapaian terbaik dalam hidup kita. Karena pengalaman adalah guru yang terbaik, maka kita belajarlah dari pengalaman diri kita sendiri atau pengalaman orang lain. Lebih bagusnya lagi kita jangan sampai mengalaminya sendiri, karena jika kita mengalami sendiri bahwa apa yang kita lakukan itu salah, suatu saat kita akan menyesal kenapa kita melakukannya. Tetapi jika kita mengambil pelajaran atau pengalaman orang lain, kemudian kita mempelajarinya dan kita jangan sampai melakukan hal tersebut, maka kita tidak akan merasa kita itu menyesal dan salah sehingga kita menyalahkan diri kita sendiri yang dulu. Tapi jika sudah pernah terjadi, tidak apa-apa, kita belajar dari yang sudah kita lakukan bahwa itu adalah salah, belum terlambat untuk memperbaiki diri dan terus belajar. Tips pertama dari saya itu kita harus menuliskan semua anggaran secara detail. Berapa pemasukan total kita jika kita sudah berkeluarga, pemasukan kita sebagai istri atau sebagai ibu, kemudian juga pemasukan dari suami. Kita totalkan, tapi jika kita sebagai ibu rumah tangga yang tidak memiliki penghasilan, kita totalkan saja pemasukan dari suami. Setelah mengetahui pemasukan total dari keluarga kita, barulah kita mencatat total pengeluaran wajib dan pokok dalam keluarga kita. Apa saja iuran wajib yang kita keluarkan, apa saja kebutuhan pokok yang kita butuhkan. Iuran wajib ini seperti listrik, air, pam, galon, dan lain sebagainya. Sedangkan kebutuhan pokok itu meliputi kebutuhan dapur, kebutuhan anak, kebutuhan keluarga. Jadi kita harus mendetailkan berapa jumlahnya masing-masing sehingga sebisa mungkin kita jangan sampai melebihi pemasukan yang kita dapat setiap bulannya atau per minggu atau per hari. Kemudian tips yang kedua, mulailah introspeksi diri dan jujur. Jika sebelumnya kita pernah melakukan kesalahan sehingga pengeluaran kita lebih besar dari pemasukan, maka hal kedua yang harus kita lakukan adalah mulailah introspeksi diri dan jujur. Pertama, jujur pada diri sendiri, kemudian pada pasangan kita. Mengapa sampai kita berhutang atau kenapa gajinya tidak cukup sampai akhir bulan. Jadi kita introspeksi diri, kenapa hal itu bisa terjadi. Apakah selama ini kita di awal bulan terlalu banyak pengeluaran untuk hal-hal yang termasuk keinginan, ataukah kita terlalu banyak mengambil hutang di luar iuran yang wajib-wajib, kemudian kita berhutang itu di luar kemampuan kita, persennya terlalu tinggi, atau kita membeli sesuatu yang tidak penting, tidak terlalu penting atau urgent. Bisa saja kita membeli sesuatu yang hanya
karena tren, merek, model, warna kesukaan, dan lain sebagainya. Hal tersebut bisa membuat kita mengeluarkan budget atau keuangan yang di luar batas dari yang kita anggarkan atau pendapatan kita sendiri. Tips ketiga yaitu fokus menyelesaikan masalah. Jangan sampai menambah masalah, selesaikan dulu masalah tahap demi tahap. Stop menambah hutang yang menjadi beban finansial. Jadi, kalau kita sudah terlanjur berhutang atau sudah terlanjur menghabiskan uang kita di awal bulan sehingga kita kehabisan uang untuk melanjutkan kehidupan kita di hari-hari berikutnya, maka kita harus bisa menyelesaikan masalah kita itu dulu sampai kita selesai dengan tuntas setahap demi setahap, dan kita juga belajar dari situ. Jangan sampai kita menambah beban finansial kita dengan berhutang lagi dan berhutang lagi. Jadi intinya kita selesaikan dulu hutang tersebut, kemudian sisa anggaran yang kita miliki kita tekan, kemudian untuk pengeluaran-pengeluarannya bisa kita pangkas seperti pengeluaran jajan, refreshing, atau jalan-jalan yang lainnya, atau untuk belanja bulanan seperti konsumsi juga bisa kita pangkas dengan cara memilih menu makanan yang lebih murah dan tetap bergizi. Misalnya daging ayam kita ganti dengan telur atau tempe atau tahu dan diselang-selingi agar tidak bosan. Bisa juga membuat nugget dari sayur mayur, sayur-sayuran, dan lain sebagainya. Lanjut ke tips yang keempat. Segera lakukan perubahan. Perbaiki diri dan menyesal jika selama ini kita sudah salah melangkah. Dari awal kita sudah sering bancos atau kita sering pengeluaran lebih besar dari pemasukan sehingga kita bingung kenapa hal ini terjadi. Jadi mulailah kita memperbaiki diri dan menyesal terlebih dahulu. Jadi jangan sampai kita mengulanginya lagi ke lain waktu. Kemudian, action. Cari ide tambahan penghasilan. Jangan gengsi, karena gengsi itu tidak akan memberi kita uang. Jadi, kesampingkan dulu gengsinya, kemudian terus action. Actionnya itu mulailah hal-hal yang baru dulu, mulailah hal-hal yang kecil dulu, dengan cara memposting hal-hal yang ada di sekitar kita atau berhubungan dengan kita, wanita, atau ibu rumah tangga. Seperti kita memposting produk makanan, atau produk kecantikan, atau produk peralatan rumah tangga, dan lain sebagainya. Kita promosi, kita usaha yang lebih kencang lagi, bikin status di WA atau FB untuk penjualannya atau menawarkannya terlebih dahulu. Walaupun hasilnya belum ketara, tapi kita sudah melakukan usaha, kita bikin branding dulu bahwa kita itu sebagai penjual. Lama-kelamaan orang akan menilai kita bahwa kita itu akan dicari karena kita selalu memposting, selalu mempromosikan barang tersebut. Jadi kita sudah terbranding di pikiran orang lain bahwa kita itu menjual sesuatu itu yang kita promosikan. Atau bisa saja pengeluaran kita itu sudah sesuai dengan posnya atau sudah sesuai dengan apa yang harus kita keluarkan, tapi pemasukannya saja yang kurang. Jadi langkah mencari ide penghasilan tambahan adalah hal yang wajib untuk kita lakukan. Kemudian ada langkah yang kelima sebenarnya, tapi nggak ke record ya. Tips yang kelima ini yaitu kita harus berhemat maksimal. Jadi hemat yang maksimal ini maksudnya kita harus tekun dalam mengeluarkan anggaran yang kita keluarkan. Kemudian kita berdoa, kita afirmasikan diri, bisa juga secara scripting atau menuliskan hal-hal yang ingin kita capai, hal-hal yang ingin kita raih. Kemudian tulis dengan tangan semua yang ingin kita impikan. Baik teman-teman, itulah yang hanya bisa saya sampaikan, tips yang berdasarkan pengalaman yang saya alami. Karena ilmu itu milik orang yang mau belajar. Jadi kita harus terus belajar sampai ke liang lahat. Jadi jangan berhenti untuk terus belajar dari segi apapun. Belajar tentang keuangan, belajar tentang agama, dan belajar tentang hal-hal yang positif.
Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat dan ada pelajaran yang diambil di dalamnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan dukung video saya. Semoga semakin berkembang semakin harinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.